Pernahkah kamu melihat sebuah tim yang tidak diunggulkan, tidak paling kuat, tidak paling bertabur bintang, tapi justru berdiri paling tinggi di akhir cerita? Inilah kisah Real Sociedad, tim yang datang tanpa banyak sorotan, tapi pulang membawa sejarah. Final Copa del Rey 2026, di atas kertas, semua orang menjagokan Atletico Madrid, tim dengan mental baja, tim dengan pelatih sekelas Diego Simeone, dan pengalaman di laga-laga besar. Sementara di sisi lain, Real Sociedad datang sebagai underdog, tanpa tekanan, tanpa ekspektasi tinggi. Tapi justru disitulah kekuatan mereka lahir. Detik ke-14, boom! Gol cepat dari Ander Barrenechea menghantam Atletico seperti petir di siang bolong. Stadion terdiam, Atletico terguncang. Dan sejak momen itu, kita tahu ini bukan final biasa. Real Sociedad tidak bermain indah, tapi mereka bermain cerdas. Pelatih mereka, Pellegrino Matarazzo, tidak mencoba menguasai pertandingan. Dia mencoba mengendalikan momen. Sociedad bermain dengan blok, pertahanan rapat, transisi cepat, dan disiplin yang hampir sempurna. Mereka tahu satu hal, melawan Atletico, kamu tidak perlu lebih kuat, kamu hanya perlu lebih siap. Dan saat Atletico mulai bangkit, Sociedad tidak panik. Mereka bertahan, menunggu, dan menyerang di waktu yang tepat. Gol kedua dari Mikel Oyarzabal bukan hanya soal teknik, ini soal insting pembunuh. Tapi ini Atletico Madrid, tim yang tidak pernah menyerah. Menit demi menit berjalan, tekanan meningkat, dan akhirnya gol balasan datang. Lalu di saat semua orang berpikir Sociedad akan menang, menit akhir Julian Alvarez mencetak gol penyama. 2-2, stadion meledak, momentum berpindah, dan di titik ini banyak tim akan runtuh. Tapi tidak dengan Real Sociedad. Mereka tidak kehilangan arah, tidak kehilangan fokus, karena mereka tahu final tidak dimenangkan oleh yang paling dominan, tapi oleh yang paling tenang. Dan akhirnya, bab adu penalti, momen di mana taktik tidak lagi dominan, yang berbicara adalah mental dan keberanian. Dan disinilah lahir seorang pahlawan, Unai Marrero, kiper muda yang mungkin tidak pernah banyak dikenal sebelumnya, tiba-tiba menjadi tembok terakhir yang tak tertembus. Satu persatu penalti Atletico ditepis, dibaca, dihentikan. Sementara para pemain Sociedad menendang dengan dingin, tanpa ragu, tanpa takut. Dan ketika penalti terakhir masuk, sejarah terjadi. Ini bukan sekedar kemenangan, ini adalah kemenangan strategi atas kekuatan, kemenangan mental atas tekanan, kemenangan tim atas nama besar. Real Sociedad membuktikan bahwa dalam sepak bola, kamu tidak harus jadi yang paling hebat. Kamu hanya harus jadi yang paling siap di saat yang tepat. Sekarang mari kita bedah kenapa Real Sociedad bisa memenangkan Copa del Rey tahun 2026. Kemenangan Real Sociedad di Copa del Rey musim 2025-2026 bukan sekedar kejutan, tapi hasil dari kombinasi taktik cerdas, mentalitas kuat, dan momentum yang dibangun dengan sangat matang. Mereka mengalahkan Atletico Madrid di final dengan skor 2-2, 4-3 penalti dalam laga penuh drama di La Cartuja, Sevilla. Real Sociedad bermain agresif dan mempunyai game plan yang sukses. Real Sociedad langsung mencetak gol di detik 14 lewat Ander Barrenechea, gol tercepat dalam sejarah final Copa del Rey. Ini bukan kebetulan, ini menunjukkan mereka sudah menargetkan early shock ke Atletico, mengganggu struktur defensif khas tim Diego Simeone sejak awal. Dampaknya, Atletico dipaksa keluar dari zona nyaman. Zona nyamannya adalah low block dan counter, dan harus bermain lebih terbuka. Yang kedua adalah kontrol ritme dan disiplin defensif. Pelatih Pellegrino Matarazzo menekankan kompak save, blok rapat, kemudian disiplin tanpa bola, dan transisi cepat ke depan. Walau Atletico bermain dominan di babak kedua, Sociedad tetap tidak panik, tetap menjaga struktur, dan ini kunci kenapa mereka bisa bertahan sampai penalti. Sociedad tidak menguasai bola penuh, tapi lebih efektif saat menyerang, menggunakan ruang di belakang bek Atletico. Gol kedua Oyarzabal menunjukkan pemanfaatan momen dan ketajaman di situasi penting.
Saat skor jadi 2-2, banyak tim akan runtuh, tapi Sociedad tetap stabil, tidak kehilangan shape, dan fokus ke extra time dan penalti. Ini mental juara. Kemudian, kiper muda ini jadi pembeda, menyelamatkan pemain penting, menggagalkan eksekusi pemain Atletico seperti Sorloth dan Alvarez. Refleksnya bagus, membaca arah penalti dengan tepat, dan tenang di momen krusial. Inilah unsung hero, Unai Marrero. Kemudian, dalam adu penalti, Real Sociedad lebih klinis, lebih siap secara mental, dan Atletico dua pendang pertamanya gagal, terlihat tertekan. Ini bukan soal teknik, tapi psikologi pertandingan. Jadi kesimpulannya adalah Real Sociedad juara bukan karena keberuntungan, tapi karena 1. Game plan jelas, start cepat, dan disrupt lawan. 2. Disiplin taktik luar biasa. 3. Mental kuat di momen krusial. 4. Kiper jadi pembeda. Dan yang kelima adalah efektivitas lebih baik dari dominasi. Ini contoh klasik. Tim yang tidak paling kuat tapi paling siap justru jadi juara. Dari tim yang diremehkan menjadi juara yang dikenang. Inilah Real Sociedad. Dan inilah alasan kenapa kita mencintai sepak bola. Karena keajaiban itu nyata. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe channel Gulo Jowo, karena di sini sepak bola bukan cuma soal skor, tapi soal cerita.